Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbaril qahar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan sholihan mutaqabbala. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia kesehatan dan umur yang masih Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu biqa'il ardi masajiduha, sebaik-baik tempat di atas permukaan bumi ini adalah masjid-masjidnya. Selain berada di tempat yang mulia ini, kita juga berada di waktu yang mulia, di waktu yang penuh berkah, yaitu di waktu subuh, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan secara khusus kepada umatnya yang sudah mulai beraktivitas mengawali harinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu subuh harinya. Jamaah sekalian, a'azzakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kakek buyut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hashim bin Abdi Manaf. Hashim bin Abdi Manaf inilah yang menginisiasi kafilah dagang Quraisy, yang saat itu mereka menghadapi tragedi kemanusiaan yang luar biasa, yaitu musibah kelaparan, sampai banyak di antara mereka yang gugur atau meninggal gara-gara kelaparan yang mereka hadapi, karena mereka ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal di tempat yang sangat tandus, yaitu kota Mekkah. Beda dengan negara kita, kampung kita ini yang sangat subur sekali. Jangankan yang ditanam, yang tidak sengaja pun tertanam itu bisa tumbuh dengan subur. Beda dengan Mekah yang saat itu bahkan sampai sekarang itu tidak ada pohon yang bisa tumbuh, sehingga implikasinya tidak ada yang bisa dikonsumsi. Sampai kemudian kakek buyut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hashim bin Abdi Manaf ini, yang kemudian mengusulkan agar kita harus punya pencaharian yang lain, yaitu dengan berdagang, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat mereka dari musibah kefakiran, kelaparan, dari rezeki berdagang. Hashim bin Abdi Manaf pada waktu pergi berdagang ke Syam, ke Suriah saat sekarang ini, ia singgah di satu kota yang bernama Yathrib, atau yang kita kenal sekarang dengan Al-Madinah Al-Munawwarah atau Al-Madinah An-Nabawiyah. Di sana Hashim bin Abdi Manaf menikah dengan seorang perempuan yang bernama Salma dari Bani Najjar, yang setelah hamil ia melanjutkan misi dagangnya ke Suriah. Ternyata ia wafat di sana. Nantilah beberapa lama baru saudara-saudaranya di mana, di Mekah tahu kalau Hashim sempat singgah menikah di Madinah. Dari sanalah kemudian, dari Salma inilah lahir kakek Rasulullah yang bernama Abdul Muttalib, yang aslinya bernama Syaibatul Hamdi. Tapi saat dijemput oleh omnya yang bernama Muttalib, adik dari Hashim,
orang-orang Mekah mengira bahwa Muttalib ini dari beli budak, dari beli hamba sahaya, sehingga anak kecil ini digelari sebagai Abdul Muttalib, hamba sahayanya Muttalib. Akan tetapi Muttalib mengatakan innahu ibna akhi, sesungguhnya ini adalah putra dari saudaraku. Akan tetapi sudah terlalu familiar dengan Abdul Muttalib, maka inilah yang selalu dipakai, Abdul Muttalib, padahal aslinya bernama Syaibatul Hamdi. Jadi sebenarnya kalau Rasulullah hijrah itu ke Madinah ada unsur pulang kampungnya juga, karena neneknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Salma tadi, ibu dari Abdul Muttalib itu orang Madinah. Makanya di dalam sejarah hijrahnya Rasulullah, sebelum Rasulullah masuk ke kota Madinah, beliau singgah di Kuba. Ya, beliau bangun Masjid Kuba, masjid yang memiliki keutamaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh masjid yang lain. Itu Rasulullah belum masuk langsung ke kota Madinah sebelum datang om-omnya, kerabat-kerabatnya dari Bani Najjar menjemput dan mengawal Rasulullah masuk ke kota Madinah. Di masa kepemimpinan Syaibatul Hamdi atau Abdul Muttalib ini ada dua kejadian luar biasa. Yang pertama, jamaah sekalian, ditemukannya kembali sumur Zam-Zam. Dulu sumur Zam-Zam hanya sempat menjadi legenda saja, hanya sempat menjadi buah bibir masyarakat bahwa di dekat Ka'bah ini pernah ada sumur di masa Nabi Ismail yang bernama sumur Zam-Zam. Akan tetapi sudah terbenam, tidak ditahu lagi di mana letaknya. Sekian ratus tahun jamaah sekalian, sumur Zam-Zam menjadi legenda. Di masa kepemimpinan kakek Rasulullah Abdul Muttalib ini, ia mendapatkan mimpi tentang letak Zam-Zam. Abdul Muttalib lalu kemudian sesuai petunjuk mimpinya ternyata betul-betul mendapati Zam-Zam, digali dan didapati ternyata di dalam itu dibenamkan banyak sekali harta. Ada patung kijang dari emas dan harta-harta yang lain. Sampai kemudian kakek Rasul Abdul Muttalib ini menjadi orang kaya raya dari penemuan Zam-Zam ini, yang sampai sekarang kita masih nikmati airnya. Itu ditemukan kembali di masa kepemimpinan kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muttalib. Di masa kepemimpinan Abdul Muttalib ini juga terjadi peristiwa, yaitu diserangnya kota Mekah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abroha. Kenapa bisa jamaah sekalian ada orang yang ingin menyerang kota Mekah, bahkan ingin menghancurkan Ka'bah? Yang melatar belakangi jamaah sekalian adalah peristiwa di Yaman. Di Yaman, orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen itu dijajah oleh orang-orang Persia bersama dengan orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Nasrani ini mengirim surat kepada kerajaan Kristen terbesar di dunia saat itu, yaitu Romawi. Mereka meminta bantuan bahwa kami umat Nasrani ini dijajah di Yaman kepada Kaisar Romawi. Karena saat itu ada dua negara adidaya, yaitu Romawi dan Persia. Ini negara yang terkuat saat itu. Romawi karena negara besar, ia mencari negara paling kecil yang dekat dengan Yaman untuk membantu orang-orang Nasrani yang ada Yaman. Didapatilah oleh Kaisar Romawi ternyata negara yang paling dekat dengan Yaman yang bisa membantu adalah kerajaan yang bernama Habasyah. Kerajaan di Afrika yang sekarang di negara modern disebut dengan Ethiopia. Kaisar Romawi memberikan titah kepada raja bawahannya ini, kepada Najasyi, untuk membebaskan orang-orang Nasrani yang ada di Yaman dari penjajahan orang-orang Persia dan orang-orang Yahudi. Maka Habasyah, Najasyi rajanya mendapatkan perintah dari Kaisar Romawi, langsung menyiapkan pasukan terbaik bersama dengan panglima terkuat yang ia miliki saat itu yang bernama Abroha. Abroha berangkat dengan pasukan yang banyak, yang besar, untuk berangkat ke Yaman dari Afrika membawa pasukan gajah. Jadi ada orientalis, ya bukan sebenarnya orientalis, orang Indonesia
Ya, itu mempertanyakan, loh kok bisa di dalam Al-Quran ada pasukan bergajah di Arab? Padahal tidak ada sejarahnya ada gajah Arab. Ya memang gajah ini bukan dari Yaman, tapi dari Afrika yang dibawa oleh Abroha. Sampai di Yaman, jamaah sekalian, mudah baginya untuk membebaskan orang Nasrani dari penjajahan. Tetapi Abroha ternyata kerasan tinggal di Yaman. Ia tidak mau pulang ke Afrika. Maka sebagai bentuk upaya untuk membujuk Raja Habasyah supaya dimaafkan, diizinkan tinggal di Yaman, maka ia membangun gereja besar yang bernama Quraisy. Dari kata Kolansuah. Apa itu Kolansuah? Songkok. Kenapa dinamakan songkok? Karena kalau orang mendongakkan kepalanya melihat gereja itu, songkoknya jatuh saking megahnya, saking besarnya gereja itu. Abroha berkeinginan agar semua orang Arab kalau mau berziarah datang ke gereja ini, sekaligus sebagai misi kristenisasi. Tapi ternyata tidak ada orang Arab yang tertarik berziarah ke gereja. Mereka tertariknya berangkat ke Ka'bah. Meskipun Ka'bah dengan kesederhanaan yang ia miliki jauh di Mekah, tetapi orang-orang Arab senangnya berziarah ke Ka'bah. Ya, dengan segala berhala yang ada di Ka'bah saat itu dan kesyirikan yang orang Arab miliki, mereka tetap hatinya terpaut dengan Ka'bah. Tidak ada yang mau berziarah ke gereja yang dibangun oleh Abroha. Bahkan yang lebih membuat Abroha sakit hati, orang-orang Arab ini giliran ibadah, giliran ziarah, tidak ada yang mau ke gereja, tapi giliran buang air besar, buang hajat, mereka baru ke gereja. Ini yang membuat Abroha marah besar. Abroha kemudian menarik konklusi bahwa ini penyebabnya pasti gara-gara Ka'bah. Satu-satunya cara supaya orang mau berziarah ke Quraisy ini harus hancurkan Ka'bah supaya tidak ada alternatif lain. Maka pasukan tadi yang ia bawa dari Afrika untuk menolong orang-orang Nasrani di Yaman, ia alihkan untuk menyerang Mekah. Berangkatlah ia ke Mekah dengan pasukan bergajah yang ia miliki, jamaah sekalian. Ya, ada beberapa gajah dalam penjelasan ulama tafsir kita, tapi ada gajah yang paling besar yang dimiliki oleh Abroha yang digelari atau diberi nama sebagai Mahmud. Ya, jadi gajah yang paling besar ini namanya Mahmud. Berangkat ia, jamaah sekalian, ke kota Mekah. Abroha ini sebelum masuk ke kota Mekah ternyata ia mendapati peternakan unta yang sangat besar yang ternyata adalah milik kakeknya Rasulullah, sekaligus orang yang dituakan, dihormati di kota Mekah, Abdul Muttalib tadi. Dirampaslah semua unta-unta itu oleh Abroha. Datang kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muttalib, menemui Abroha. Abroha dari jauh mengatakan orang ini pasti pemimpinnya kota Mekah. Kelihatan dari wajahnya dan gesturnya yang penuh dengan wibawa. Saat sampai di depan Abroha, Abdul Muttalib kemudian meminta unta-untanya dikembalikan. Abroha mengatakan, saya ini ingin menghancurkan Ka'bah, sementara urusanmu hanya dengan masalah unta, padahal urusan saya ini lebih besar, bukan sekedar unta. Ingin menghancurkan Ka'bah. Lalu apa kata Abdul Muttalib? Nah, ini perkataan yang tercatat di buku-buku sejarah. Ana Rabbul Ibil. Saya ini hanyalah pemilik unta. Wa ammal Ka'batu laha Rabbun yahmiha. Kalau urusanmu dengan Ka'bah itu bukan urusan saya. Ada pemiliknya sendiri yang akan melindunginya. Saya ini cuma pemilik unta. Karena kau rampok unta saya, kau rampas unta saya, maka saya menuntut balikkan. Kalau urusanmu dengan Ka'bah itu bukan urusan saya, ada pemiliknya. Saya bukan pemilik Ka'bah. Ada Tuhannya sendiri ada pemiliknya sendiri yang melindunginya. Makanya waktu perang Teluk terjadi pro kontra di kalangan ulama di Arab Saudi.
Yang saat itu ada isu bahwa negeri Haramain akan diserang, makanya Amerika minta bantuan pasukan asing. Sebagian ulama mengatakan tawakalnya Abdul Muthalib ini lebih tinggi. Abdul Muthalib tidak khawatir dengan keselamatan Ka'bah, karena Ka'bah ini bukan milik Arab Saudi, bukan milik manusia, tetapi miliknya Allah Subhanahu wa taala. Laha rabbun yahmiha, ada Tuhannya sendiri yang akan melindunginya. Nah, itulah kata Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kemudian membawa keluarganya ke atas gunung, lalu dengan kesombongannya Abraha masuk ke kota Mekah. Akan tetapi unta ini ternyata jamaah sekalian gajah ini tidak mau melangkahkan kakinya masuk, bahkan lari berbalik. Hanya tersisa sedikit saja gajah yang mau masuk ke dalam, dan terjadilah peristiwa yang diabadikan di dalam Al-Qur'an itu. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan toiran ababil, pasukan burung yang berbondong-bondong dengan membawa 3 batu yang terbakar di kedua cengkeramannya dan 1 di paruhnya. Dan disebutkan dalam tafsiran ayat itu kalau mengenai badan itu langsung tembus. Makanya seperti dedaunan yang dimakan oleh ular, dan tidak langsung meninggal jamaah sekalian. Kalau sudah kena batu itu, maka sedikit demi sedikit, satu persatu anggota tubuh akan copot. Makanya Abraha itu tidak langsung meninggal tatkala diserang oleh toiran ababil itu. Ia tetap melangkahkan kakinya pulang di Yaman, dan di jalan satu demi satu anggota tubuhnya itu copot. Pas sampai di Yaman baru kemudian jantungnya meledak dan meninggal. Nah, ini kesombongan jamaah sekalian. Bandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk ke kota Mekah dengan menundukkan hati dan dirinya sambil membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, inna fatahna laka fathan mubina. Dengan Abraha yang sombong dan dengan Rasulullah yang penuh kerendahan hati, ketundukan hati, masuk ke kota Mekah. Makanya ulama kita menyebutkan ini sakralnya kota Mekah jamaah sekalian. Kadang ada orang yang masuk masih dengan kesombongan hatinya, karena di Indonesia ia punya jabatan, karena di Indonesia mungkin ia punya harta yang banyak, sampai di Mekah ia masih memelihara kesombongan hatinya itu. Makanya kadang-kala penuh juga dengan cobaan seperti Abraha. Ini harus dengan kerendahan hati jamaah sekalian. Tidak ada sama sekali alasan untuk kita mau sombong kepada sesama manusia, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau sombong gara-gara harta, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua adalah orang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah kalau ingin mengubah kondisi hidup kita. Allah cukup menanamkan satu penyakit di dalam tubuh kita jamaah, saya langsung berubah drastis hidup kita. Kita mau sombong mungkin karena pernah sekolah tinggi-tinggi dibandingkan yang lain. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan wa ma utitum minal ilm illa qalila. Tidaklah engkau diberikan ilmu kecuali hanya sedikit saja. Kita mau sombong mungkin karena rewa, karena kuat. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan yang sangat lemah. Kita ini sangat lemah jamaah sekalian. Tidak ada yang sama sekali bisa kita sombongkan. Bahkan kalau kita mau fair membandingkan diri kita dengan makhluk yang lain, kita akan tahu betapa lemahnya kita. Lihatlah hewan, tidak lama setelah lahir bisa langsung berdiri dan berjalan. Kalau kita manusia ini butuh sekian tahun untuk belajar berdiri, belajar berjalan, lalu setelah besar ia tumbuh dengan sombong, waliyadzubillah. Nah, inilah yang terjadi pada Abraha, dan letak kejadiannya itu kata sebagian ulama kita itu di Mina Jadid, tempat di mana Abraha itu dibombardir dengan batu yang terbakar yang dibawa oleh burung. Ada tempat di Masy'aril Haram itu namanya Mina Jadid, sebenarnya bagian dari Musdalifah. Karena Mina sudah dianggap sudah sempit, maka sebagian dari wilayah Musdalifah dijadikan sebagai wilayah Mina, namanya Mina Jadid. Nah, disitulah kurang lebih di lembah situlah dahulu Abraha ini dihujani batu oleh toiran ababil. Kemudian jamaah sekalian, di masa kepemimpinan Abdul Muthalib ini, ia merupakan orang yang kaya raya.
Bukan cuma kaya raya, ia juga memiliki banyak anak. Dua simbol status sosial orang Arab dahulu, yaitu kaya dan banyak anak. Meskipun kaya, kalau sedikit anaknya, itu belum dianggap memiliki status sosial yang mapan di tengah masyarakat. Sementara Abdul Muthalib ini terkumpul kedua-duanya. Sudah kaya, banyak lagi anaknya. Saat istrinya hamil, maka ia begitu senang, sampai akhirnya ia bernazar, kalau sampai yang dilahirkan oleh istri saya nanti ini adalah anak laki-laki lagi, maka saya akan menyembelihnya. Ternyata betul jamaah sekalian, yang dikandung oleh istrinya adalah anak laki-laki. Lahir anak Abdul Muthalib ini ternyata justru menjadi anak yang paling disayangi, anak yang paling lucu, anak yang paling gagah. Maka Abdul Muthalib menyesal pernah bernazar akan menyembeli anaknya. Bayi yang lahir inilah ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beri nama Abdullah. Abdul Muthalib karena menyesal pernah bernazar untuk menyembeli anaknya, maka ia minta fatwa, tapi fatwanya sama dukun. Dukun mengatakan undi ia dengan 10 ekor unta. Diundi dengan 10 ekor unta, tapi ternyata masih nama anaknya juga yang kena. Kata dukunnya, naikkan lagi jadi 20 ekor unta. Diundi masih nama anaknya lagi. Kata kahin, dukun ini kasih naik lagi jadi 30, tapi masih nama anaknya juga. Nantilah di unta yang ke-100 baru unta ini yang kena. Akhirnya Abdul Muthalib lebih memilih menyembeli 100 ekor unta daripada menyembeli anaknya. Makanya di dalam riwayat disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ana ibnu dzabihain. Saya ini anak dari dua orang yang hampir disembeli, yaitu kakeknya Rasulullah, kakek moyangnya yang bernama Nabi Ismail, dan bapaknya sendiri yang bernama Abdullah. Abdullah ini menjadi anak yang paling disayangi oleh Abdul Muthalib. Saat ia tumbuh besar, tumbuh dewasa, langsung dicarikan wanita terbaik di kota Mekkah yang bernama Aminah. Dinikahkan ia oleh Abdul Muthalib, anak kesayangannya ini, dengan Aminah. Menikahlah, dan masih pengantin baru saja menikah, Aminah hamil. Abdullah melanjutkan kebiasaan keluarga Quraisy, yaitu pergi berdagang. Ternyata kasusnya sama dengan kakeknya, yaitu Hashim, meninggal di tempat dagang. Ia meninggal di Madinah dalam keadaan masih pengantin baru. Istrinya masih sementara mengandung. Itulah bayi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih sementara di dalam kandungan ibunya Aminah. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kandungan, itu bapaknya sudah meninggal. Jadi beliau lahir Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan tidak mendapati bapaknya, dalam keadaan sudah tidak melihat bapaknya. Ia masih dalam kandungan, itu bapaknya sudah meninggal. Wulida Rasulul Mursalin bi Sya'bi Bani Hashim bi Makkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di Sya'b Bani Hashim di kota Mekkah. Ini kesepakatan ulama kita, bila niza, tanpa perbedaan pendapat, bahwa Rasulullah dilahirkan di Sya'b Bani Hashim di Mekkah. Di mana itu Sya'b Bani Hashim, jamaah sekalian? Dia kurang lebih sekitar 500 meter dari tempat sa'i. Mungkin ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang pernah umroh di tempat sa'i Safa dan Marwah. Itu kan tower Zamzam di sini, ya, tegak di depan Masjidil Haram. Sementara tempat sa'i Safa dan Marwah itu kan di belakang. Ya. Ke belakang lagi sekitar 500 meter, di sana Sya'b Bani Hashim. Ya, tempat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diduga besar, diduga kuat saat ini adalah Makkatal Mukarramah, perpustakaan Makkatal Mukarramah. Ya, sekitar memang 500 meter dari tempat sa'i, dari mas'a itu, dari Safa dan Marwah. Nanti bapak-bapak kalau sempat umroh bisa ke sana jalan-jalan. Ya, di samping maktabah itu ada tempat
untuk mengambil air Zam-Zam yang bukan pakai galon seperti di dalam Masjidil Haram, tetapi pakai keran. Pakai keran, makanya banyak jamaah di sana itu pergi wudhu puas-puas, dan memang Zam-Zamnya itu segar karena langsung dari dalam keluar. Beda dengan yang sudah di galon itu yang ada di dalam masjid. Rasulullah dilahirkan di daerah situ jamaah sekalian, dan ini merupakan satu-satunya nabi yang dilahirkan di dekat Ka'bah. Ya, satu-satunya Rasul Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah Subhanahu wa taala yang dilahirkan di dekat Ka'bah. Di subuh hari pada hari Senin. Ya, Rasul dilahirkan subuh hari Senin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ditanya tentang puasa sunnah hari Senin yang beliau lakukan, beliau mengatakan dzaka yaumu wulidtu fi. Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Ya, sebagai bentuk kesyukurannya, kebahagiaan hari kelahirannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di hari Senin. Ini juga kesepakatan ulama kita karena hadisnya jelas. Yang menjadi perbedaan di kalangan ulama kita, tanggal berapa lahirnya Rasulullah? Tanggal berapa Rabi al-Awwal? Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 13, 14, dan 15. Banyak sekali pendapat ulama terkait dengan tanggal kelahirannya Rasulullah. Tetapi jumhur dan yang masyhur sebagaimana yang ada di negara kita, yaitu pada tanggal 12 Rabi al-Awwal. Pada tahun yang sama terjadinya Haditsatul Fil. Terjadinya peristiwa penyerangan pasukan bergajah tadi. Ya, makanya disebut sebagai tahun gajah karena saat itu belum ada penomoran tahun. Hanya tanggal dan nama bulan, tetapi tahunnya belum dikasih nomor. Ya, orang hanya menyebut tahun itu sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Ada peristiwa gajah masuk ke kota Mekah, ini kan barang langka. Tidak pernah ada gajah di Arab sebelumnya, maka disebut tahun itu sebagai tahun gajah. Iya. Wali arba'ina sana khallat min Malik Kisra Anusyarwan. Ya, dan ini juga jamaah sekalian bertepatan dengan bulan April tahun 570 Masehi, sesuai dengan perhitungan Al-Mansur Furi rahimahullah. Jadi kalau penanggalannya Masehi itu Rasulullah lahir bulan April tahun 571 Masehi. Waruya Ibnu Sa'ad anna umma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat. Ibnu Sa'ad, penulis sirah nabawiyah termasuk yang paling klasik, itu menyebutkan tentang perkataan ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini dicantumkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Saat saya melahirkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluar dari tubuhku cahaya yang menyinari kusur Syam, menyinari istana-istana Romawi yang ada di Syam. Wa ruya Ahmad wa Darimi wa ghairuhuma qariban min dzalik. Dan Imam Ahmad serta Imam Ad-Darimi juga meriwayatkan yang seperti itu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala dilahirkan dari tubuh ibunya itu keluar cahaya. Ya. Dan diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Dalailun Nubuwah, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, sakatat arba'u asyara syurfa min iwani Kisra. Ada 14 pilar-pilar di Kisra di Persia itu kemudian jatuh. Dan api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi yang ada di Kisra, yang ada di Persia juga padam di hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan gereja besar yang ada di Buhairah juga runtuh saat hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, orang-orang langsung memberikan kabar gembira ini kepada kakeknya Rasulullah, yaitu Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib begitu senang, ternyata sudah lahir pengganti dari anaknya yang paling disayanginya, yaitu Abdullah. Maka ia langsung mengambil bayi ini
dan membawanya masuk ke dalam Ka'bah serta memberinya nama dengan nama Muhammad. Wa hadzal ism lam yakun ma'rufan fil Arab, padahal nama ini jarang sekali dipakai oleh orang Arab. Makanya kalau kita cek nama sahabat Rasulullah, hampir-hampir tidak ada yang bernama Muhammad. Ya, kecuali satu, ya, Muhammad bin Maslamah. Ya. Yang lainnya hampir-hampir kita tidak dapati ada sahabat Rasul yang bernama Muhammad, karena memang ini nama yang unik, jarang dipakai oleh orang Arab. Ya. Kemudian jamaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa khatanahu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikhitan oleh kakeknya di hari ketujuhnya. Ada riwayat yang mengatakan wulida Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makhtunan, Rasulullah lahir dalam keadaan sudah dikhitan, tapi ini riwayat yang dinilai lemah oleh ulama kita. Yang benar, yang lebih kuat menurut Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri, bahwa Rasulullah itu dikhitan sendiri oleh kakeknya di hari ketujuhnya, ya, bertepatan dengan akikahnya. Kalau kita itu sekalian dikhitan. Kalau kita kan biasanya nanti anak kelas 2 atau anak kelas 1 baru dikhitan. Kalau Rasulullah itu hari ketujuhnya sudah dikhitan, dan ini bagian dari ajaran Nabi Ibrahim yang masih terpelihara di kota Mekah. Adapun yang lain, ajaran akidahnya, ajaran syariahnya itu sudah terdistorsi semua. Ya. Sudah mengalami penyimpangan, kecuali ajaran tentang khitan ini masih dipelihara oleh orang-orang Quraisy sebagai bagian dari ajaran Nabiullah Ibrahim. Makanya nanti tatkala Rasulullah sudah menjadi nabi, itu Kaisar Romawi mimpi bahwa kerajaannya akan ditaklukkan oleh pemimpin yang berkhitan. Maka Kaisar Romawi mengumpulkan pendeta-pendetanya, mengumpulkan penasihat-penasihatnya. Loh, kok saya mimpi kerajaan ini akan ditaklukkan oleh pemimpin yang berkhitan? Maka Kaisar Romawi bertanya, dari negara mana saja, bangsa apa saja yang berkhitan? Pendeta-pendeta mengatakan orang-orang Yahudi berkhitan. Kaisar Romawi mengatakan mustahil, tidak mungkin orang Yahudi akan mengalahkan kita. Mereka sudah terlanjur lama terjajah. Datang seorang raja bawahan dari Raja Romawi mengatakan ada satu suku di tanah Arab yang berkhitan, orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Mereka yang datang berdagang ke Syam ini, ke Romawi ini, rata-rata mereka berkhitan. Dan inilah yang kemudian diwawancarai, diinterogasi oleh Kaisar Romawi Heraklius. Nanti ketemu dengan Abu Sufyan, diinterogasi ya tentang ciri-ciri Nabi. Lalu Heraklius mengatakan, kalau betul apa yang kau sebutkan itu, maka ia akan menguasai di mana kakiku ini berpijak. Jadi memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikhitan di hari ketujuhnya, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Quraisy saat itu. Wa awwalu man ardu'athu minal muradi wa dzalika ba'da ummihi bi usbu Thuwaibah maula Abi Lahab. Yang paling pertama menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah ibunya, tentu saja setelah 7 hari disusui oleh ibunya, ia disusui oleh wanita yang bernama Thuwaibah. Thuwaibah ini mantan budaknya Abu Lahab. Abu Lahab ini kan pamannya Rasulullah, jamaah sekalian, dan diantara orang yang sangat menyayangi Rasulullah. Abu Lahab ini saudaranya siapa? Saudaranya Abdullah tadi, putra dari Abdul Muttalib. Saat Rasulullah diangkat menjadi nabi, ya, saudara dari ayahnya sisa 4 orang, yang lainnya sudah meninggal. Zubair, Al-Harith itu sudah meninggal semua. Sisa 4 orang. 2 orang masuk Islam, 2 orang tidak masuk Islam. 2 orang yang masuk Islam adalah Hamzah dan Abbas. Sementara paman Rasulullah yang tidak masuk Islam adalah Abu Thalib dan Abu Lahab. Abu Thalib tidak masuk Islam tetapi tetap membela dakwah kemanakannya. Sayangnya ia tidak masuk Islam. Bahkan di hari terakhir hidupnya ia masih terus diajak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berbeda adalah Abu Lahab ini. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul, ia diantara pamannya Rasulullah yang paling sayang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking sayangnya jamaah sekalian, rumahnya Rasulullah dengan rumahnya Abu Lahab itu berdempetan langsung. Kalau kayak klaster kita ini berdempetan langsung. Bukan cuma bertetangga langsung, paman kemanakan,
bahkan besanan dua putranya Abu Lahab, yaitu Utbah dan Utaibah, dinikahkan dengan dua putri Rasulullah nanti, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Sangat dekat sekali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan di antara keluarga Rasulullah yang paling dekat dengan Rasulullah. Tapi apa yang terjadi jamaah sekalian? Saat Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul, saat Rasulullah mendakwahkan ajaran tauhid, ia kumpulkan orang-orang Quraisy, keluarganya, dan Rasulullah naik ke Bukit Sofa dan menyampaikan, ucapkanlah satu kalimat saja yang dengan kalimat ini menjadi penolong kalian dari azab yang sangat pedih. Semua orang Arab berkumpul. Kalimat sakti apa itu? Karena Muhammad ini tidak pernah didapati berbohong jamaah sekalian. Setiap ada konflik di tengah kota Mekah, maka mesti keputusan yang paling ditunggu adalah keputusannya Muhammad. Tidak ada sama sekali aibnya yang pernah didapati oleh orang Arab. Maka semuanya orang Arab heran, apa kalimat sakti yang akan diajarkan oleh Al-Amin ini. Dan Rasulullah sebelumnya bertanya, siapa saya di mata kalian? Kata orang-orang, majarabna minka kadziban, kami tidak pernah mendapati engkau berdusta. Kata Rasulullah, bagaimana kalau saya mengabarkan bahwa di belakang gunung ini ada pasukan yang akan menyerang kalian? Kata orang-orang Quraisy, kami tidak pernah mendapatimu berdusta. Kalau engkau mengatakan seperti itu, maka pasti kami akan percaya. Lalu kata Rasulullah, ada yang lebih berbahaya dari sekedar musuh yang akan menyerang kalian di belakang gunung, yaitu azab Allah yang sangat pedih. Ucapkanlah satu kalimat yang dengannya akan menjadi penolong kalian dari azab yang pedih itu. Maka semua orang Arab heran menunggu kalimat apa itu. Tapi tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan qulu la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, semuanya akhirnya enggan mengucapkan jamaah sekalian. Pamannya Rasulullah tadi yang paling dekat dengan Rasulullah, besannya Rasulullah, tetangga langsungnya Rasulullah mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'atana, celaka engkau wahai Muhammad, untuk tujuan ini engkau mengumpulkan kami. Lalu turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabi wa tab. Justru celakalah bagi kedua tangan Abu Lahab. Dan ini kemukjizatan Al-Qur'an. Al-Qur'an sedari awal sudah memvonis Abu Lahab ini sebagai orang yang celaka. Yang saat itu belum ada pamannya Rasulullah yang masuk Islam. La Hamzah wala Abbas wala siapa? Abu Thalib. Tetapi untuk Abu Lahab sudah divonis dini oleh Al-Quran sebagai orang yang celaka. Dan ini menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Untuk menegasikan kesakralan Al-Quran cuma satu saja. Cukup Abu Lahab masuk Islam, maka Al-Quran menjadi tidak benar. Tetapi bagaimana betul-betul Al-Quran ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, sampai akhir hidupnya Abu Lahab ini memusuhi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dulunya orang yang sangat cinta jamaah sekalian. Orang yang paling senang dengan kelahiran Rasulullah, termasuk orang yang senang. Bahkan budak wanitanya ini Thuwaibah diperintahkan untuk menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi begitulah hidayah jamaah sekalian. Kalau kita mau pikir apa kira-kira yang menghalangi Abu Lahab, dari sejak lahir ia lihat Rasulullah, bertetangga dengan Rasulullah, berbesan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata Allah tidak memilihnya. Wa rabbuka yakhluqu may yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang ia kehendaki, tapi tidak semua yang Allah ciptakan Allah pilih. Sementara kita yang tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, hidung kita bukan hidung Arab, bahasa kita berbeda dengan bahasanya Rasulullah, negeri kita negeri yang jauh, kita terpaut 1400 tahun lebih dari Rasulullah, tapi ternyata kita yang ada di Makassar ini Allah pilih kita menjadi orang yang beriman. Maka ini adalah karunia yang besar jamaah sekalian. Ada orang yang bertetangga dengan Rasulullah, besanan dengan Rasulullah, bahkan pamannya Rasulullah, tapi Allah tidak pilih ia sebagai orang yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini wanita yang paling awal menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah ibunya, yaitu Thuwaibah. Dari Thuwaibah ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki saudara sesusuan, yaitu Masruh. Dan di antara saudara
sesusuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu paman beliau juga yang hampir seumuran dengan Rasulullah, tidak terpaut jauh, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, Hamzah ini selain pamannya Rasulullah juga merupakan saudara sesusuannya Rasulullah. Termasuk juga Abu Salamah. Ya, Abu Salamah ini diantara saudara sesusuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tentang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jamaah sekalian. Insya Allah pekan selanjutnya atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang masa kanak-kanak Rasulullah. Ya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam usia 1 tahun sampai usia 4 tahunnya. Akan tetapi kita sudah membahas tadi bahwa Rasulullah sejak lahirnya sudah tidak mendapati ayahnya. Beliau lahir dalam keadaan sudah yatim, tidak melihat ayahnya. Hanya beberapa hari saja bersama dengan ibunya, ia langsung dibawa keluar kota Mekah untuk disusui di Bani Sa'ad. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, jamaah sekalian. Minimal dengan kita banyak mengirimkan sholawat dan salam kita kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.